Dia ngasih kode dengan matanya ngedip-ngedip, dengan banyak ancaman di belakang layar. Dipukulnya juga nggak cuma sama penjaga yang ngarak mereka, tapi juga sama warga yang nonton mereka diarak. They were stabbing and I still got scars on my legs. Oke, karena makin banyak yang minta lanjut bahas soal penjara, ya udah kita lanjut. Kan kemarin kita udah bahas penjara yang di Vietnam Selatan. Sekarang kita bahas penjara yang di Vietnam Utara, biar adil. Jadi ya udah langsung aja kita bahas tentang Hanoi Hilton, penjara yang banyak menyiksa tentara Amerika selama Perang Vietnam. Di Learning by Googling. Hanoi Hilton ini sebenarnya nama julukan ya. Nama aslinya adalah Penjara Hoa Lo di Hanoi. Mirip sama penjara Phuoc, penjara ini juga awalnya dibangun sama penjajah Prancis pada tahun 1896. Gunanya juga sama kayak penjara Phuoc, buat menjarain dan nyiksa lawan politik. Ini penjarain aja gitu, nggak usah nyiksa, nggak bisa apa ya? Tahun 1954 penjajah Prancis pergi, akhirnya penjara ini jatuh ke tangan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Jadi penjaranya punya komunis. Habis itu perang Vietnam meletus, ingat kan ya garis besar ya? Vietnam Utara lawan Vietnam Selatan. Kalau yang belum tahu bisa cek video gue yang bahas penjara Phuoc. Di situ ada sedikit gue jelasin garis besar perang Vietnam. Dan akhirnya penjara Hoa Lo ini beneran dipakai buat nahan tentara dari pihak yang berlawanan. Kalau penjara Phuoc yang di Vietnam Selatan kan dipakai buat menjarain dan nyiksa orang-orang Viet Cong, orang-orang Vietnam Utara, pokoknya pendukung-pendukung komunis. Nah, kalau penjara Hoa Lo ini dipakai buat menjarain dan nyiksa kebanyakan tuh tentara-tentara Amerika, tentara-tentara pendukung Vietnam Selatan. Makanya akhirnya sama tentara Amerika ini, penjara Hoa Lo ini dikasih julukan Hanoi Hilton. Kok kayak nama hotel? Ini emang julukan sarkastik based on Hotel Hilton yang terkenal. Dan sebenarnya awal julukan ini dibikin ada beberapa kelompok tahanan yang nggak setuju sama julukan ini. Kali mereka mikirnya kayak, kita nih disiksa di sini, kok malah dibikin joke? Dan akhirnya salah satu pilot Amerika yang ditahan di sana, Bob Schumacher, jadi orang pertama yang ngukir tulisan Welcome to Hanoi Hilton di pegangan ember buat nyambut temennya yang baru ketangkep. Ini kayaknya Bob Schumacher emang sense of humornya terlalu tinggi ya. Some description too, I don't see it here, but it identified me as being the guy captured. I think I'm better looking than this guy, but what? Who knows? Buat jenis-jenis siksaannya nggak usah dibahas lagi deh ya. Mirip-mirip kayak penjara Phuoc siksaannya. Sekarang juga setelah jadi museum, keadaan tahanan waktu itu tuh banyak ditunjukin pakai patung. Walaupun nggak se-ekstrim yang di penjara Phuoc. Kan emang eksplisit banget ya yang di Phuoc ya. Jadi kalau di Vietnam Utara, tentara Amerika yang ketangkep tuh biasanya diarak dulu keliling kota, keliling Hanoi, sambil dipukulin. Dipukulnya juga nggak cuma sama penjaga yang ngarak mereka, tapi juga sama warga yang nonton mereka diarak. Dipukulin, nyampe ke Hanoi Hilton, masuk penjara, terus dipukulin lagi. They were screaming and hollering, throwing rocks, and some used sharp bamboos, and they were stabbing, and I still got scars on my legs. The kids were the worst. They could slip through the guards and get at you. I had a lot of holes in me when I got to the camp. Nah, dunia tuh waktu itu juga sempat bingung sebenarnya gimana sih keadaan tentara yang ditahan di Hanoi Hilton. Karena pihak Vietnam Utara menyatakan kalau tahanan-tahanan di Hanoi Hilton ini diperlakukan dengan baik. Nggak kayak nasib orang-orang Vietnam Utara di penjara Phuoc. Oh, jadi kayak nyindir ya. Pernyataan pihak Vietnam Utara ini juga didukung dengan siaran-siaran yang isinya adalah pernyataan langsung dari tahanan di Hanoi Hilton. Pernyataan apa? Yaitu pernyataan bahwa mereka nggak disiksa, bahwa mereka diperlakukan dengan layak. Ya pokoknya pernyataan-pernyataan positif lah ya, namanya juga siaran propaganda kan. Jadi di siaran ini tahanan yang tampil itu harus ngomongin hal-hal positif tentang kehidupan mereka di penjara. Dan mereka harus mengkritik pemerintahan negara mereka sendiri. Waduh, cukup busuk ini caranya ya. I'm alive and well and being treated very fairly. Sampai akhirnya di Juli 1966 ada satu tahanan bernama Jeremiah Denton yang dipaksa buat tampil di program propaganda ini. Dan disinilah akhirnya semua terungkap. Akhirnya diwawancara lah Denton dengan banyak ancaman di belakang layar. Akhirnya Denton nurut, dia ngomong sesuai instruksi,
Dia bilang kalau kehidupan dia di penjara tuh aman-aman aja, dan di sana tuh keadaannya serba cukup. Terus programnya tayang dan pemerintah jadi tahu kalau ternyata prajurit-prajurit mereka di sana tuh disiksa. Kok bisa tahu? Ya karena ternyata selama interview, ternyata Denton ini ngasih kode rahasia yang untungnya dimengerti sama tentara-tentara Amerika. Kode gimana? Dia ngasih kode dengan matanya ngedip-ngedip. Kayak ngedip-ngedip random kena cahaya lampu gitu. Padahal itu ngedip-ngedip kode. Ngedip-ngedip dengan sandi Morse. Terus sandinya diterjemahin dan hasilnya adalah ketahuan kalau dari ngedip-ngedip ini Denton bilang torture, penyiksaan. Anjir, gila. How do you are treated in the camp? I get adequate food and adequate clothing and medical care when I require it. How do you think about Dari kedipan inilah akhirnya Amerika tahu kalau tahanan mereka yang di sana tuh pada disiksa. Akhirnya tanggal 12 Februari 1973, Denton dikeluarkan dari penjara, dibebaskan dari Hanoi Hilton. Jadi Jeremiah Denton ini menghabiskan sekitar 7 tahun di penjara Hanoi Hilton. Habis bebas ini, Denton cerita kalau dia tuh selama di penjara tuh sering mengalami mimpi buruk. Dia juga sering kelaparan, disiksa, sampai ditempatkan di sel isolasi yang nggak ada jendelanya sama sekali. His captors tortured him virtually every day. Akhirnya setelah bebas, Denton dianugerahi gelar Navy Cross atas keberaniannya selama di tahanan. Tahun 1976, Denton ngerilis buku yang berjudul When Hell Was in Session. Isinya cerita tentang kehidupan dia selama jadi tahanan. Dan akhirnya buku ini di tahun 1979 tuh diangkat jadi film. Ada yang udah nonton mungkin? Selain Jeremiah Denton, tahanan Hanoi Hilton yang terkenal lagi adalah John McCain, calon presiden Amerika tahun 2008 yang kalah dari Barack Obama. McCain bisa ditahan karena waktu itu pesawatnya ditembak jatuh. Ya sama kayak kebanyakan tahanan Hanoi Hilton lainnya sih. Habis itu McCain ditangkap dengan keadaan lengan kirinya patah, terus lengan kirinya itu ya didiemin gitu aja sampai sembuh sendiri. Deh. What is your name? Lieutenant Commander John McCain. Unable to use his hands, he had to be fed by his captors. Nah, kebetulan McCain ini datang dari keluarga angkatan laut yang terkenal. Kakeknya sama bapaknya itu adalah perwira angkatan laut bintang 4. Jadi pas mereka nangkep McCain, tentara-tentara Viet Cong ini seneng banget. Mereka tuh kayak, bos, dapat jackpot nih kita, bos, dapat alat propaganda mantep nih. Habis itu McCain 2 tahun ditaruh di sel isolasi, sel yang nggak ada jendelanya itu. Terus McCain sempat ditanya, pengen pulang nggak? Dan McCain jawab enggak, karena dia tahu itu adalah pertanyaan jebakan buat propaganda. Propaganda gimana? Jadi di penjara itu tuh tahanan bakal dilepas sesuai dengan urutan masuknya mereka. Nah, Vietnam Utara ini pengen pamer dengan ngelepasin anak perwira lebih awal. Nunjukin kayak mereka punya power gitu. Dan sejak nolak tawaran pulang lebih awal ini, McCain katanya dipukulin tiap 2 jam sekali sama 10 penjaga. Ini gue jadi mikirnya kayak jangan-jangan McCain ini sebenarnya jadi alat pelampiasan buat penjaga ya. Kayak ada penjaganya di rumah dia berantem sama istrinya. Terus sabar berangkat kerja, ketemu McCain langsung dilampiasin tuh hantem. But John McCain would refuse, unwilling to break the code. The first man captured must be the first man out. Akhirnya McCain dibebaskan tahun 1973 dan selama sisa hidupnya, karena luka-luka dia selama di tahanan itu, McCain sampai nggak bisa ngangkat kedua tangannya sampai ngelewatin kepala. Jadi dia kayak gini nih nggak bisa gitu, kayak cuma segini doang. Aduh. Tapi McCain nggak nyesel sama sekali. Dia bilang, di penjara saya jatuh cinta dengan negara saya. Ini yang pengen nasionalismenya meningkat, kali bisa dicoba dengan cara masuk penjara di negara lain dulu. There are kind of two kinds of manners in which you can deal with that experience. But if you get to choose which one of those two guys you live with, I suggest you take the guy that says we're going home tomorrow. Because your day is going to be a lot more pleasant living with him than with that guy that says we aren't ever getting out of here. Kebanyakan bagian penjara Hanoi Hilton udah diledakin di pertengahan tahun 1990-an. Bagian yang tersisa terus dijadiin museum. Dan kalau lu mau main, ini sebenarnya gampang sih, karena ini kan letaknya di Hanoi ya, di ibu kota kan. Bandingin sama penjara Phuoc yang letaknya di pulau sendiri, di selatan. Kayaknya Hanoi ini lebih simple. Atau ada yang udah pernah main ke sana, mungkin bisa sharing pengalamannya. Imagine having that window be your only view to the outside world and being chained up. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Hanoi Hilton, penjara yang nggak kalah sadis yang letaknya di utara. Kalau Phuoc kan di selatan tadi ya. Oke, jadi udah habis ini penjara-penjara sadis di Vietnam. Kalau masih pengen dengerin tentang penjara kali, itu kan baru di Vietnam, belum di Kamboja atau belum di Eropa segala macam, masih banyak yang belum kita bahas.
Lu tulis di komen, nanti kita bahas lagi penjara lainnya. Kalau lu mau revisi juga kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin kali ada yang nggak ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.